bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita yang nggak bikin takjub Allah. Tinggal di mana? Saya di Lampung, Pak. Di Lampung. Sehari-harinya apa? Saya sehari-harinya tani, Pak. Tani. Iya. Nanam apa? Nanam kopi. Nanam Kopi. kopi. Iya. Berapa luas? Ya kurang lebih sekitar 2 hektar, Pak. 2 hektar. Iya. Tanah sendiri atau tanahnya siapa? Punya sendiri. Punya sendiri. Iya. Bapak tahu RDAI dari mana? Dari YouTube, Pak. Ah? Dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Ilmu RDAI apa yang udah Bapak praktekin kalau boleh tahu? Ya ilmu RDAY yang bangun jam 00, doa, senyum, mandi pandan, terus tahajud. Gitu. Nah, ada gak ilmu RDAI yang Bapak praktekin yang hajatnya Bapak terkabul? Itu kalau secara natural, kalau yang gede belum, Pak. Tapi secara ini lahiriah udah kerasa gitu. Nah, kalau boleh tahu, hari ini Bapak datang ke RDAI, apa hajatnya? Ya intinya pertama saya pengen silaturahmi sama Bapak. Keduanya ya mohon izinnya saya praktekin ilmu dari Bapak. Ya keduanya saya punya hajat. Hah? Ya keduanya Deketin mic-nya, ah? Keduanya saya punya hajat. Iya, hajatnya apa? Hajatnya ya saya orang susah, Pak. Orang susah. Susahnya gimana? Ya susahnya pingin punya gitu. Maksudnya? Ya gimana caranya supaya saya pingin punya duit banyak gitu, Pak. Punya duit banyak, Ya, gimana caranya? Buat modal usaha. Buat modal usaha, gampang. Bapak bisa gak praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum mandi pagi itu konsisten, gak boleh bolong. Insya Allah, Pak. Iya, jangan bolong ya. Iya, insya Allah. Nanti Bapak ngucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah sehari 999 kali, sehari 27 kali. Nah itu yang masih belum goal itu, Pak. Hah? Yang masih belum goal itu. Yang mana? Yang sampai 27 itu. Yang ngucap Alhamdulillah, 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 Iya. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali. Ucap hajat. Tiap hari saya Tiap hari. Cuman sehari 27 kali. nah belum full sampai 20. Bisanya berapa? Saya cuman sehabis sholat fardu aja. Oke. Gitu. Ya nanti bertahap ya. Iya, setiap Nah nanti sholat Bapak fardu. dari maghrib sampai isya sholat taubat 18 kali sholat taubat. Itu udah pernah saya lakuin awal-awal. Tapi nggak boleh bolong, harus tiap hari. Tiap hari ya, Pak. Iya, kalau bolong denda. Nah dari 5 sholat taubat, dari 18 sifat yang ada, 5 yang dominan yang mana? Coba tuh kertasnya dibuka tuh. Dari 18 sifat yang dominan yang ada di Bapak yang mana? Dari 18. Ya gelisah. Satu. Ada 5. Ya gundah juga, Pak. 2. Karena belum ketemu Bapak. Ya. Nah itu. Jadi kita kayak orang pacaran ya. Belum ketemu lu gundah sama Nah, gue. iya, Pak. Bagus Gelisah. gue nggak ngaceng. Gelisah, Pak. Oh gelisah. Saya Sebelum ketemu saya gelisah. Berangkat dari sana itu dari paginya nggak itu, Pak. Siangnya kok langsung saya berangkat, nggak disangka-sangka. Oh ini Bapak dari karena Lampung cuaca. sendiri atau rombongan? Saya sendiri, Pak. Sendiri. Saya modal nekat. Modal nekat. Naik itu apa? Naik travel. Oh. Itu pun nemu
nemu alamat bapak itu saya di loket itu pak. Gimana? Di loket. Di loket. Karena saya waktu itu tujuan mau naik mobil umum, terus ketinggalan, gak kebagian, nyampe ke situ travelnya kelambatan. Ya udah sore, saya suruh nginep besok aja. Saya suruh nyari travel, alhamdulillah nemu. Daripada nginep di loket, saya masih mending langsung lah gitu kan. Ayo naik travel. Naik travel, nah terus travelnya apa namanya? Travel apa ya yang orang Jawa Timur? Oh iya, tahu alamat RDAY? Nah itu dari Google. Oh. Dia mau dioper di sini di Jakarta. Nah di Jakarta ya kebetulan masih anak buah bapak mungkin Pak Mail. Oh Pak Mail. Nah anak buahnya yang ngeter saya ke sini. Oh ini anak buah Pak Mail. Nah kemarin sore. Anak buahnya Pak Mail tahu. Ya kalau gitu ya udah deal bilang saya kan. Alhamdulillah nyampe pak. Seharian saya keliling dibawa keliling sama dia. Oh tadinya mau naik bus. Tadinya mau naik bus, tapi habis bus ketinggalan pak udah. Jadi ya, habis gelap terbitlah terang. Nah, busnya habis. Ketemu juga alamat bapak. Oh iya. Nah saya bilang Pak Mail RDAY mana? Ya coba aja itu dicek. Betul nggak itu? Dicek di Google. Nah kan dicek betulan itu benar. Ini orangnya bilang saya kan. Ya udah, saya kenal orangnya tapi kan belum tatap muka, cuma di YouTube. Bapak bilang? Iya. Ya alhamdulillah terkabul pak. Terkabul. Nah, itu terkabul. Nah berarti kan waktu bapak busnya habis, bapak mesti berangkat lagi besok. Tapi kan bapak bangkit, semangat, nggak mau. Nggak nunda, nggak mau pak. Nah bisa gak sekarang juga bangkit? Pasti saya kaya raya tajir melintir. Amin. Pasti saya punya duit banyak. Amin. Pasti saya punya duit banyak. Amin. Pasti saya punya duit banyak. Amin. Bangkit, bangkit, bangkit. Amin. Kayak Pak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo. Yeah. Jadi wakil presiden sama Ibu Megawati. Gagal. Yeah. Bangkit lagi. Yeah. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Yeah. Bangkit lagi. Yeah. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Yeah. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Gibran. Jadi bapak bangkit. Bangkit pak, saya pengen bangkit. Iya, makanya bapak paksain sholat taubat. Bisa gak? Bisa pak. 18 kali. Bisa. Masalah itu kan bapak di YouTube kan ada ya. Yang istilahnya apa itu sayembara. Nah itu awal itu saya langsung pak, saya nemuin video bapak dari bulan 1 bulan ini Januari, pas Januari sampai sekarang alhamdulillah saya jalankan terus. Boleh bapak ikut sayembara aja, lumayan kan dapat 1 miliar. Ya, habis dari itu memang lumayan berat pak waktu itu. Saya kan masih belum, cuman sekilas di YouTube, saking semangatnya ya semalam itu sampai dapat hampir 60 pak saya. 60 apa? 60 rakaat itu dari awal, tapi kan masih belum jelas ya, tumbur-tumbur aja udah gitu. Kaki saya pak 2 malam kaki saya sakit buat. Hah? Terus saya kurangin gitu, saya kurangin ya setelah udah jam 00 sekarang itu agak ditunda, tapi kan masih saya pak tetap masih setiap sholat fardu saya ngisi satu. Nggak apa-apa dicicil. Nah satu gitu. Kalau dulu kan langsung tetap sama saya jangan nanti dengkulnya oplak. Lah, iya. Bapak kan udah kadaluarsa. Udah expired. Iya pak. Jangan. Betul, dengkulnya kan bapak udah kopong. Cuma saya minta solusinya yang terbaik aja. Jadi kalau bapak mau kaya raya, tajir melintir, sholat taubatnya dipaksain dari maghrib sampai isya 18.
Dari maghrib sampai isya Pak. 18. Dari maghrib sampai isya nggak kuat apa? Harus kuat. Cuman berapa? 1,5 jam. 1,5 jam. Harus kuat. Kuat Pak. Kuat. Nanti kalau nggak kuat latihan. Kuat, Jadi Pak. nanti Bapak habis pripat turun ke bawah ke hanggar. Kan saya punya kandang. Saya ada anjing herder. Ada 7. Nanti saya lepas Bapak Kuat, lari. Pak. Kuat kalau 1 jam. Kuat ya. Kuat. Kalau nggak kuat nanti ke bawah ya. Kuat Pak. Harus kuat. Kuat. Ada lagi? Ya ini Pak, saya kalau yang jam 00 kan saya udah kurang lebih 100 hari udah mungkin lebih Pak ya. Nah ini akhir-akhir ini belum lama lah, ada setengah tahunan kemungkinan. Jadi saya ini serba salah Pak. Saya di sana kan tani. Nah tani orang kerja juga susah Pak sekarang. Biasanya ya diborong sama saya sendiri itu ngambil buah. Tahun kemarin masih kuat saya Pak. Kalau akhir-akhir Metikin ini, kopinya. Nah, metikin kopi akhir-akhir ini, kalau nggak kerja saya sehat Pak, ini tangan. Cuman kalau sekarang kerja nggak sampai mingguan bulanan, baru setengah hari aja udah kayak gatel kayak kena ular gitu. Rasanya panas, gatel, digarukin nggak ini. Cuman bisa gini-giniin itu ujungnya bengkak langsung megar Pak itu. Dari apa itu Pak? Gampang. Saya sebelumnya nggak ada Pak. Iya gampang Pak. Gampang. Bapak pakai celana dalam Bapak 9 hari yang gak ganti-ganti. Satu itu celana dalam. Iya. Nanti digosokin di Udah Pak. sakitnya Bapak. Udah. Nanti sembuh. Itu udah. Obatnya cuma itu doang. Udah saya jalanin tapi ya nggak tiap hari, tapi setiap saya inget memang digituin sama saya Pak. Iya obatnya itu doang. Celana dalam 9 hari yang gak ganti Jadi digosokin. saya bisa dikatakan lumpuhnya itu Pak sekarang tani. Putus asa saya. Udah putus asa. Jangan, Bapak harus bangkit. Gimana? Nanti Bapak Ini saya kan? kasih centong tuh, centong keramat yang udah 200 tahun. Nanti dicentongin. Nanti dicentongin. Selain pakai celana dalam tadi, nanti dicentongin. Pakai centong keramat tuh yang udah 200 tahun. Iya, iya. Bukan centong baru. Khusus yang privat centongnya keramat yang udah 200 tahun. Nanti Bapak centongin. Sembuh. Tapi kalau dari segi lain saya nggak ada masalah Pak Nggak ada. di badan. Nggak ada. Ya, syukur. Nggak ada jin, nggak ada gondro, nggak ada kuntilanak. Nggak ada. Bagus. Gitu. Terus apa lagi pertanyaannya? Ya cuman itu aja sih Pak. Jadi sholat taubatnya bisa gak dari maghrib sampai isya 18 kali sholat taubat? Pasti bisa. Bisa ya? Pasti bisa Pak. Yang 5 sifat berarti 10, 50. Dikerjain dari subuh sampai tahajud. 50 kali sholat taubat. Bisa? Dicicil. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Udah saya alamin itu. 999 27 kali sehari Nah, itu dicicil. yang berat itu saya. Nggak apa-apa dicicil. Bisanya berapa? Kalau Bisa? itu memang belum. Kalau sampai 18 itu udah pernah saya. Bertahap naik jadi 27. Kalau 27 memang karena saya orang tani sih Pak ya. Ya. Karena sekarang Sambil metikin aja, sambil ngedekor. Doker tanah. tapi nggak ada hitungannya itu Pak. Enggak Masalah. masalah. Nah itu Yang penting dibaca semampunya. semampunya. Syukur kalau- Bisa? Iya bisa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, jangan bolong. Iya. Saya dalam 9 hari yang gak ganti, korbanin 1 khusus buat gosok tangannya. Bukan korbanin Pak, udah 2 malah saya. Bikin lagi. Mumpung alat kelamin masih ada. Iya. Tinggal makainya aja. Iya. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Bisa. Sip, tuh centongnya. Cair 10 miliar. Amin. Tunai. Allah ya Rabbal Alamin. Terkabul ya. Iya. Kasih centongnya. Belum dimatiin. Alhamdulillah.
berkah di barokah. Ya, itu ada uang bibitnya, bisa buat manggil kayak Haji Marco di YouTube. Ini kalau boleh tahu caranya gimana? Dicentongin, tarik ke dalam. Lihat YouTube-nya Haji Marco. Ini duit ini bisa pakai belanja nggak Pak? Enggak, itu buat manggil duit ratusan miliar. Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu buat manggil, nggak buat belanja. Bisa? Bisa. Oke. Udah Pak ya? Ya, terkabul ya. Ya, mohon doanya Pak ya. Iya Pak. Siap. Mungkin ini yang terakhir juga ini mungkin saya Pak. Kenapa? Katanya nggak ada hadiah yang lain. Boleh. Masih ada. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo duduk. Tinggal di mana? Ibu tinggal di Cinere, saya tinggal di Condet. Oke. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya Pak. Ibu yang sedekah 10 juta? Iya. Oh iya. Sehari-harinya apa ibu yang sedekah 10 juta? Sehari-harinya saya ibu rumah tangga. Mm-mm. Suami udah meninggal, rawat anak satu. Mm-mm. Pengennya sih kerjaan belum tetap Pak Haji. Mm-mm. Jadi Emang kerjanya apa? saya kebetulan di periklanan, di perusahaan periklanan. Jadi punya agensi sendiri kecil-kecilan gitulah Pak Haji. Gitu. Belum ada job-job kerjaan. Iya. Pengen lancar usahanya, pengen Usahanya emang apa? periklanan Pak Haji, buat iklan untuk di TV-TV gitu. Bikin iklan? di TV. Di TV. Untuk tayang di TV. Oh emang masih ada? Masih Masih ada. tayang di TV, masih ada iklan. Oh Dari masih. perusahaan-perusahaan misalkan kayak misalkan kue ini atau minuman atau apalah atau instansi pemerintahan gitu Pak Haji. Nah ibu tahu RDI dari mana? Dari ibu saya sebenarnya. Oh iya, nah ibu tahu RDI dari mana? Kalau dulu tuh Pak saya udah kesini udah 4 kali Pak. Udah Bapak 4 kali. Bapak katanya lagi kurang sehat. Ya udah gitu. Dengan anak saya yang dari Cirebon yang paling besar. Ini yang nomor 3 Pak. Semua anaknya berapa? 5. 5. Nah terus waktu itu udah plong nggak sini lagi. Nah, setelah itu ini ayo nih ke Pak Haji nggak ada kerjaan gimana ini anaknya kuliah Pak. Anaknya saya kuliah. meninggal, ya. Suami saya meninggal, suami dia meninggal. Jadi masya Allah, ya udah, ini juga lagi pusing nih. Jadi begini Pak Haji, saya itu Mic-nya mana? pakai mic Pak. Ya, biar kedengeran. Kedengarannya. Saya itu tinggal di Limo Pak, dekat Kubah Mas. Kubah Mas, Dekat Limo. pacuan kuda itu tuh, pacuan kuda siapa nih? Lupa deh. Yang di situ. Radina Kubah Mas. Mukhtar deh anaknya. Nah terus cuman saya Pak tinggalnya itu di tanah garapan punya pemerintah gitu. Tanah garapan punya pemerintah. Iya, tapi udah dari mulai tahun 94 tinggal di situ tuh jumlahnya. Jadi tanah garapan ibu bangun rumah Iya bangun rumah, bikin ruko apa kontrak-kontrak. di tanah garapan itu. Iya, semua banyak Pak, bukan saya aja, beribu-ribu meter orang pada. Saya ngambil tuh waktu itu 560 meter gitu. Deketin mic-nya. Waktu masih ada bapak waktu itu tuh. Nah sekarang ada ribut-ribut tanah garapan yang punya pemerintah mau diambil kalau tidak segera dibuat sertifikat gitu loh Pak. Nah terus gimana ini uang nggak ada, bapak udah nggak ada, gitu. Kontrakannya masih lama semua gitu. Ya udah ayo ke Pak Haji ke sana gitu. Ini juga lagi pusing nggak ada kerjaan gitu. Ya itu Pak gitu. Hajatnya tuh begitu
Jadi ibu butuh uang untuk bikin sertifikat. Ya. Gimana caranya ada uang? Iya Pak. Iya. Untuk bikin sertifikat. Emang butuh duit berapa bikin sertifikat kalau boleh tahu? 150. Ya kurang lebih 150-an lah gitu Pak Haji. Bikin sertifikat 150 juta. Karena ada tunggakan PBB gitu. Pajaknya tuh Pak, waktu masih ada bapak nggak bayar-bayar karena nggak ada yang nagih, nggak ada yang itu, jadi sekarang jadi bebannya berat, kena denda, kena apa gitu. Nanti kalau tahun 2006 nggak gini mau diambil gitu. Duh, mana udah nggak ada bapak, gimana ini? Jadi kita mau coba selamatin supaya ada suratnya gitu loh iya, Pak. Udah gitu kan sekarang udah dibagi-bagi buat anak, udah bukan saya nggak megang udah karena bapak udah nggak ada. Nah, di Al-Quran ada ayatnya gini Bu. Tadi saya udah cerita yang tamu saya pertama. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kenapa ibu nggak terkabul-terkabul? Karena otaknya ibu duit. Jadi ibu duit aja. Gimana caranya nih punya uang 150 juta? Itu jangan dulu. Jadi ibu ibadah aja. Nanti duitnya ada. Kayak saya nih Bu, ngajarin privat aja. Alhamdulillah Bu, hari ini ada tamu saya yang sehari setelah lebaran privat atau 2 hari cair 10 miliar. Tadi saya dikasih tunai berapa? 2 miliar. 2 miliar. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ngapain lo kasih gue duit 2 miliar? Duit gue banyak buat apa? Tanda terima kasih saya Pak Haji. Pak Haji udah ngajarin saya cair 10 miliar. Nah, coba kalau saya ngandelin tamu, gimana? Udah ibu berbuat aja, berbuat dengan cara bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qur'annya 12 juz Bu. Ini duitnya mau, baca Qur'an 12 juz nggak mau. Paling 1 juz. Ya elah, nggak bisa Bu. Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang terkaya Bu zamannya Nabi. Itu kalau malam baca Quran khatam, betul? Betul Haji. Kaya raya tajir melintir. Kita baca Quran 12 juz boro-boro. Nabi Muhammad 3 hari khatam. Kita kan yang dikejar dunia, malam tidur. Oh goblok. Melek mata lu. Malam melek, siang tidur. Siang kerja, ngapain siang kerja? Nggak mau gue. Malam melek. Baca Quran. Baca Quran Bu, baca Quran. Saya juga nggak tahu Bu. Yang baca Quran istri saya Bu. Tiap hari istri saya baca Quran Bu. Hampir dia 1 hari khatam, 1 hari khatam baca Quran. Tapi yang cair saya, alhamdulillah. Nah coba ibu paksain baca Quran Bu, melek matanya baca Quran, nanti jalannya ada. Ini kan enggak, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, saya udah baca Quran Pak Haji, tapi satu hari 1 juz, satu malam ampret, nggak mau. 12 juz paksain, begitu. Ada itu lagi juga Pak, apa sholat taubat tuh Pak, 18 kali sholat taubat dari maghrib sampai isya. Sampai isya tuh 18 kali. Saya mah 3 kali udah sakit banget pinggangnya. Gosok Bu, pakai celana dalam ibu ambil celana dalam ibu bekas pakai, gosok. Tadi aja di situ di musola udah kayak sedan aja, sakit. Iya digosok Bu, pakai celana dalam. Iya, karena ibu udah berojolin anak 5. Berarti kan kalsiumnya kan berkurang. Nanti ibu dikasih centong tuh, dicentongin pakai centong keramat tuh yang udah 200 tahun. Nanti ibu manggil duitnya yang ratusan miliar, tunai pakai uang bibit tuh, saya kasih uang bibit tuh. Ibu saya kasih uang bibit sama centong, anak ibu 1, ibu 1. Alhamdulillah, terima kasih. Paksain Bu. Saya nggak mau. Abdurrahman bin Affan. Abdurrahman bin Auf. Baca Quran khatam tiap malam. Padahal dia pagi dagang. Saudagar.
Pedagang. Pedagang. Kita baca Quran sejus nggak mau saya. Khatam. Pak Haji, kalau untuk yang mandi malam itu harus keramas juga. Oh, keramas dari Keramas ujung ya? rambut sampai ujung bawah. Basah rambut ya, Pak ya. Iya, Harus dibasah. harus keramas. Jam 12 Lihat tepat hasilnya. gitu Bu. ya? Iya. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit pikun. Orang yang mandi jam 00 saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Amin. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena santet, hipnotis dan guna-guna. Itu bonusnya. Tinggal dikerjain aja. Terus apa lagi, Ibu? Ya, Ini Pak, yang satu pengen bisa. Ibu mesti baca Qurannya ditambahin dulu kalau pengen duitnya ada. Mana ada baca 1 juz pengen duit empret, nggak ada. Ada banyak lagi? Pak Haji, 1 juz itu banyak. Anak saya belum ada yang punya rumah Pak. Masa Ya ibu makanya prihatin baca Quran. Kalau ibu nggak prihatin nggak bisa bu. Mesti ada salah satu yang prihatin. Ibu prihatin. Ibu prihatin baca Quran. Paksain bu baca Quran. Paksain. Ini adik saya. Ya, ayo dong. Nggak usah 12 juz bu, nggak usah. Iya. Nggak usah. Itu kemarin aja Bertahap. sampai Bertahap ya? cuma sejus pas habis subuh tuh. Itu juga udah Allah kelihatan. Iya bertahap, besok ditambahin lagi. Iya Pak. Amin. Ada lagi? Ya ini Kalau Ya. untuk saya gimana Pak Haji? Sama. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sekarang gini bu, mau sedekah ekstrim atau mau ibadah ekstrim? Sedekah ekstrim, tapi gue nggak punya duit, gantinya ibadah ekstrim. Itu tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Dari maghrib sampai isya, sholat tobat 18 kali. Dari yang saya kasih lembaran tadi tuh, 18 sifat, mana mbaknya yang dominan? Mana mbaknya yang dominan? itu sini baca tuh. Mana mbaknya yang dominan? Yang Sifat jelek. dominan. Ngeluh kali ya Pak? 1, ada 5. Nomor 2 apa? Gelisah, Nomor 3, jengkel, nomor 4, komen, nomor 5 terakhir. mikir. Oke. 5 sifat itu kali 10 jadi 50. 50 tambah 18 jadi sehari 68 kali sholat taubat. Bapak dan Ibu nanti lihat di YouTube atau di TikTok penulis buku Magnet Rezeki namanya Pak Nasrullah. Dia sholat tobat tiap hari 57 kali sholat tobat, cair 21 miliar. Pak Haji, Dan- itu kalau untuk 68 kali sholat tobat, apakah harus dilaksanain dari mulai setelah? Cicil. Oh dicicil boleh, tapi Boleh. yang 18 itu harus dari maghrib, Maghrib sampai isya, wajib. Selebihnya yang 50 itu Dari cicil. habis sholat subuh, Oh dari habis sholat subuh. dari jam habis sholat subuh jam 5 pagi, dicicil sampai jam 00. Bebas. Sampai jam 00 lagi gitu ya? Enggak, sampai jam 0, sampai jam 11 malam. Oh 11 malam. Oh iya. Dari habis sholat subuh jam 5 pagi, habis duha, Waduh, habis duhur, cicil. cicil sampai 50 ya? Betul. Jadi kerjanya kita cuman ibadah aja. Nggak ada kerjanya. Gimana Pak Haji? Nanti Hah? kerjanya gimana? Nggak usah kerja. Ngapain kerja? Ibadah aja, nanti datang sendiri gitu? Iya. Oh oke, Insya Allah. Orang goblok kerja. Kan nggak ada ayatnya. Kuciptakan jin dan manusia untuk bekerja. Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Bu, Ibu lihat para koruptor di Indonesia. Kerjanya gampang. Cairnya triliunan. Kita yang kerja keras goblok. Cairnya recehan. Ya karena di otaknya kita duit. Kalau dia kan di otaknya kan korupsi. Ya betul. Betul. Jangan sampai begitu Pak Haji. Ala itu korupsi sarjana semua. Iya, tapi kita jangan ikut-ikutan. Apa itu Pak? Harus habis bulan sekarang Pak bikin sertifikat. Lah ibu baca Qurannya mana? Lo nuntut gue juga nuntut baca Quran dong. Iya Pak. Ya kan gue bilang, ibu boleh nuntut ke saya. Pak Haji, bulan ini harus cair 150 juta. Baca Quran lo mana? Soalnya udah ada Abdurrahman bin Auf. Dia
kaya raya tajir melintir di zamannya Nabi. Tiap malam baca Qur'annya katam. Kita boro-boro. Nah, dia katam. Ah, kita nggak usah katam dah. Berapa dulu maksimalin gitu. Iya, insya Allah. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita yang nggak bikin takjub Allah,